Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kelas Detak Pustaka pada malam hari ini. Sebelumnya Mas Arif yang biasanya memandu kelas, mohon maaf, izin dulu untuk malam hari ini ya, karena ada keperluan. Oke, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terakhir tentang penulisan buku. Ya, untuk kali ini kita akan membahas tentang swasunting atau menyunting tulisan pribadi sebelum dikirim ke penerbit dan lain sebagainya. Oke. Mungkin langsung saja saya masuk ke materi. Oke, pembahasan malam hari ini adalah swasunting dasar ya, agar tulisan makin kece. Oke, langsung saja kita masuk pembahasannya. Oke, yang pertama, mengapa harus dilakukan swasunting atau editing ya, editing awal sebelum dikirim ke penerbit. Alasan yang pertama adalah agar tulisan itu mudah dipahami ya, karena tentu saja tulisan yang ingin kita bagikan kepada orang lain tentu nanti bisa dipahami oleh pembaca dengan baik ya, seperti itu. Jadi maka swasunting ini menjadi sangat penting gitu kan, supaya nanti tulisan yang ada, yang terbit, buku yang tercetak nanti itu bisa mudah dipahami oleh pembaca kita. Yang kedua adalah memudahkan penyunting buku. Sebentar ya, saya accept dulu, ada yang mau masuk. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, memudahkan penyunting buku. Nah, jadi biasanya kalau kita sudah bisa mengedit tulisan kita atau menyunting tulisan kita dengan baik ya, calon buku kita itu sudah kita editing semaksimal mungkin, nanti tentu akan memudahkan editor ya. Editor di penerbit itu akan senang sekali, oh ternyata ini penulisnya sangat peduli dengan bukunya yang akan nanti diterbitkan gitu kan. Jadi tentu akan senang dan tentu akan memudahkan, kemudian tidak mempersulit ya, mempercepat juga kerja dari editor buku. Nah, nanti tinggal mungkin editor beberapa hal yang memang dirasa penting sesuai dengan penerbit masing-masing. Kemudian yang alasan ketiga kenapa harus dilakukan editing tulisan terlebih dahulu, yaitu alasan profesionalitas penulis ya. Jadi menunjukkan bahwasanya ketika seorang penulis mampu dan mau melakukan editing terlebih dahulu sebelum dikirim ke penerbit ya, jadi tidak
apa istilahnya, mengirim naskah itu asal-asalan ya, tidak sekedar pokoknya tulisan selesai, ada naskah buku selesai langsung dikirim ke penerbit, nggak seperti itu ya. Jadi perlu kalau sudah bisa dilakukan editing terlebih dahulu ya sebelum dikirim, tentu itu akan menunjukkan profesionalitas kita sebagai seorang penulis gitu kan. Kita akan semakin dihormati, semakin dihormati oleh penerbit itu atau oleh editor bukunya ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Makna swasunting ya tadi sudah sempat saya bahas di awal ya. Intinya adalah menyunting atau mengedit tulisan sendiri ya sebagai penulis sebelum tulisan itu dikirim ke penerbit ya. Jadi saya di sini fokus kepada editing buku ya yang akan dikirim ke penerbit. Sebetulnya juga bisa diperluas lagi untuk tulisan atau konten yang misalkan mau dikirim di Instagram atau dikirim di media sosial kita atau mungkin di blog ya, itu juga sebetulnya masuk. Cuman saya di sini fokus dulu ke bukunya ya, editing buku. Selanjutnya nah, apa saja sih yang harus disunting atau diedit ya oleh seorang penulis itu ya. Oke, yang pertama ada penulisan kata, kemudian yang kedua aturan ejaan dan penulisannya ya, aturan ejaan dan aturan penulisan, kemudian yang terakhir isi tulisan atau materinya. Oke, kita bahas satu persatu. Masuk ke penulisan kata. Penulisan kata tentu saja kita berbicara tentang kata baku atau tidak baku ya. Ini sebetulnya apapun jenis bukunya tetap kita menggunakan ya istilahnya bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi kata baku itu tetap sangat penting untuk digunakan. Oke, sebentar, ada yang mau masuk lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk mengetahui kata baku atau tidak, tahunya di mana? Tentu kita harus mengecek kata tersebut di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, sudah ada aplikasinya di Play Store, bisa diunduh secara gratis atau misalkan tersambung ke internet ya, bisa dicek di kbbi.kemdikbud.go.id, itu juga bisa ya. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan istilah-istilah yang tidak baku ya, itu sebetulnya diperbolehkan asalkan istilah-istilah itu kita gunakan secara konsisten dari awal sampai selesai ya. Ada yang mau masuk lagi? Ya, intinya kalau kita pengen menggunakan tetap bahasa baku, kita cek dulu di KBBI ya, di apakah benar baku atau enggak, atau anggapan kita saja baku, ternyata setelah kita cek, oh ternyata tidak baku, ada yang lebih baku gitu kan. Kita sering biar kita tidak keliru juga ya. Kemudian yang selanjutnya kita cek atau yang kita edit adalah tentang aturan ejaan dan penulisan ya. Ini masih berkaitan dengan yang pertama sebetulnya. Kalau tadi lebih ke penulisan kata, sekarang aturan ejaan dan penulisannya. Nah, ini biasanya terkait dengan ya tanda baca, titik, koma, tanda hubung dan lain-lain ya, tanda tanya, tanda seru, petik 2, petik 1. Kemudian juga termasuk misalkan penulisan huruf kapital gitu kan. Bagaimana kalau misalkan di judul dan lain-lain. Ya, itu aturan ejaan dan penulisannya perlu kita perhatikan. Nah, yang perlu diperhatikan penulisannya adalah misalnya dialog ya, kemudian penggunaan tanda baca ya. Dialog ini yang biasanya menggunakan tanda petik 2 ya, itu perlu diperhatikan
Awalnya harus menggunakan setelah titik 2 itu uh, petik 2 maksud saya ya, petik itu kita harus misalkan kapital ya, itu harus kita ingat, dan aturan-aturan lainnya. Kemudian tanda baca ya, setelah tanda titik, kemudian setelah tanda koma atau tanda baca apapun ya, mayoritas diberi spasi misalkan. Kemudian ada juga uh, ya tanda baca lainnya yang akan sangat banyak sekali dijelaskan di Puebi ya. Itu penulisan di, penulisan partikel, pun, lah, tah, kah, ya, itu juga perlu diperhatikan dan lain-lain sebagainya ya. Banyak sekali aturan penulisannya yang semuanya sangat bisa kita pelajari di Puebi ya. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ya, ini kita bisa unduh PDF-nya ya. Banyak tersebar di internet, bisa dicari di Google. Kemudian juga, atau kalau misalkan pengen cari di web juga ada ya, Puebi, kalau tidak keliru di puebi. Apa itu, readthedocs.io ya, coba diklik Puebi daring aja ya, nanti akan keluar. Itu web yang dikembangkan oleh Ivan Lanin sebagai pemerhati bahasa ya. Oke, kemudian yang terakhir ya, yang perlu kita edit atau yang perlu kita sunting tentang isi tulisan ya, atau materinya ya. Yang pertama tentu kesesuaian dengan tema ya, apakah tulisannya ini sudah benar-benar sesuai dengan tema yang ditentukan di awal, atau jangan-jangan awalnya itu sudah benar, sudah lurus, kemudian tengah-tengah ternyata temanya gelambiar atau kemana-mana gitu. Awalnya bawa tema pendidikan, tengah-tengah kok temanya ke arah agama. Nah itu kan gak nyambung. Temanya liburan awalnya, tengah-tengah ke tema misalkan apa, ibadah misalkan, atau lain-lain lah ya. Atau kemudian kalau misalkan kita berbicara cerita ya, kita berbicara alurnya ya, kita lihat alurnya, apakah kita menggunakan misalkan alur maju, mundur, atau campuran ya, itu perlu kita perhatikan ya. Kemudian juga perlu diperhatikan tentang ya premis juga ya. Ya di 1 bulan yang lalu ya, kita belajar tentang premis ya. Jadi harus kita sesuaikan, apakah tulisan kita ini sudah sesuai belum dengan premisnya itu. Apakah kemarin ada tujuan, ada apa tujuan akhirnya seperti apa, kemudian apakah itu kumpulan cerita atau apakah kumpulan tutorial dan lain sebagainya. Nah itu harus kita cek ulang. Nah, kemudian juga outline-nya ya, karena dalam ketika kita menulis, outline atau kerangka ini sangat diperlukan gitu kan. Kita cek lagi benar nggak tulisan kita itu sesuai dengan yang outline yang sudah kita buat di awal gitu kan, atau jangan-jangan menggok lagi gitu. Awalnya outline-nya apa, ternyata ketika setelah menulis menggok kemana ya, sama dengan tema tadi ya, itu harus kita pastikan dulu ya. Nanti bisa diedit lagi, bisa dihapus lagi, bisa ditulis ulang lagi gitu. Kemudian yang kedua tentang penggunaan referensinya ya, terutama ini misalkan kalau kita nulis misalkan hasil laporan karya ilmiah ya, buku-buku yang misalkan buku-buku teks ya, yang biasanya misalkan digunakan untuk kuliah, atau buku-buku referensi. Nah itu sangat penting sekali untuk kita mengecek kembali referensinya gitu kan, apakah benar yang sudah kita tulis itu referensinya sesuai gitu, atau jangan-jangan kopas semua dari Google atau dari blog yang ngawur istilahnya. Nah itu perlu kita cek, kita pastikan referensinya itu benar-benar dari referensi yang kredibel, jurnal gitu misalkan, atau misalkan buku-buku teks yang sudah tersebar banyak, atau PDF-PDF yang apa ya, diizinkan oleh pemiliknya untuk digunakan banyak orang gitu kan. Mungkin untuk studi-studi agama biasanya banyak menggunakan PDF yang biasanya memang agak kesulitan ketika misalkan mencari referensi di buku-buku teks yang keseharian gitu. Nah, itu juga boleh tentunya. Intinya kita pastikan referensinya itu sesuai dengan yang sudah kita rencanakan di awal ya.
Oke, itu saja materi kita pada malam hari ini. Cukup singkat ya, nanti kita lebih banyak ke tanya jawab saja ya, kita ngobrol-ngobrol santai ya terkait kepenulisan ya. Kita fokuskan dulu di pembahasan kita yang sekarang ya. Ya, sudah siap untuk menyunting tulisan kita? Ya, ditanyakan ke pribadi masing-masing. Oke, saya stop sharing dulu. Oke, silahkan teman-teman, mungkin langsung saja ya saya buka pertanyaan ini supaya tidak lama-lama ini. Silahkan yang mungkin ada yang ditanyakan dari materi yang sudah saya sampaikan barusan, atau mungkin juga materi pertanyaan di luar materi juga silahkan. Intinya masih terkait dengan kepenulisan. Selama saya bisa menjawab, akan saya jawab. Oke, bisa langsung dinyalakan mikrofonnya atau mungkin bisa lewat fasilitas chat, nanti langsung saya jawab ya. Oke, silahkan. Oke, saya lihat chat dulu ya. Wah, ini balik lagi nih ke pembahasan 1 bulan yang lalu. Oke, Kak Ineke Setianingsih, kasih contoh cara membuat premis yang bagus dan menarik. Oke, saya buka materi yang 1 bulan yang lalu ya. Sebentar, saya cek dulu materinya. Sebentar. Saya buka dulu materinya. Sebentar. Sambil menunggu. Oke. Nah, sebentar, saya share screen lagi. Oke. Nah, ini ya, tadi Kak Ineke tanya tentang rumus premis. Nah, saya kemarin fokusnya ke non-fiksi ya. Jadi rumusnya jenis tulisan ditambah target pembacanya ditambah hasil. Nah, saya contohkan kemarin, yaitu buku saya sendiri ya. Ini jenis tulisannya yaitu kumpulan tulisan. Jadi ini kumpulan tulisan bebas lah, seperti itu. Kadang ada tipsnya, kadang tulisan umum kayak sekedar cerita, jadi campuran lah ya. Jadi kumpulan tulisan gitu. Kemudian targetnya siapa? Mahasiswa tentu saja, terutama mahasiswa baru, karena memang bukunya ini kayak target saya adalah ini tuh akan dibaca mahasiswa dari awal masuk kuliah sampai nanti selesai dapat gelar sarjana, intinya seperti itu, atau bahkan setelah selesainya itu titik terakhirnya. Kemudian yang terakhir hasilnya
Apa? Agar memaksimalkan potensi akademik dan non akademik. Ya, jadi fokus saya dengan tulisan-tulisan yang saya kumpulkan di buku itu, ya, nanti akan memaksimalkan potensi dari dua sisi, baik akademik maupun non akademik. Ya, jadi di kelas juga dia cemerlang, kemudian non akademik di luar kelas, di organisasi sosial dan lain sebagainya, itu dia juga bagus ya, karya-karya juga tetap dia melaksanakan. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan. Kalau misalkan saya ambil contohnya yang non fiksi itu untuk contohnya ada 3 kemarin. Sebentar. Nah, ini sebentar. Nah, ini untuk 3 jenis tulisan di non fiksi ya. Ada tutorial ya, how to, kemudian kumpulan tulisan yang seperti contoh saya tadi, kemudian juga kumpulan cerita. Ya, tinggal nanti disesuaikan, Kak Ineke pilih yang mana ya, yang sesuai. Ya, ini tinggal disesuaikan aja. Kalau tutorial nanti ini outline ya, ini masuk ke outline-nya, pakainya why, what, how to. Mengapa harus kita melakukan itu, apa ya, esensinya apa sih dari kegiatannya, kemudian juga bagaimana caranya. Kalau kumpulan tulisan itu formulanya itu why, what, how to, di tiap tulisannya diusahakan ada. Kemudian kita kumpulkan satu tema. Kalau untuk kumpulan cerita ya, pakai formula sah, situasi, aksi, hasil untuk tiap tulisan. Kemudian untuk daftar isi kita bisa buat tematik. Ya, semoga menjawab pertanyaan Kak Ineke ya. Oke, ya nggak apa-apa Kak Ineke. Silakan dicek di Google Drive-nya, insya Allah sudah diunggah kemarin ya. Oke, silakan yang lain. Kalau mau open mic atau bisa melalui fasilitas chat ya, disilakan kalau mau tanya. Nggak harus sesuai tema malam hari ini. Kalau misalkan ada yang ditanyakan terkait kepenulisan, nggak apa-apa. Oke, Sis Prilly. Oke, Kak, misalkan minimal kesalahan dalam satu tulisan itu berapa ya? Karena terkadang ada hal terlewatkan setelah kita sunting sendiri. Oke, ya minimal kesalahan. Ya kalau bisa tidak ada kesalahan sama sekali. Ya kita usahakan seminimal mungkin, sesedikit mungkin lah. Kita benar-benar baca dari awal buku itu, awal tulisan kita sampai titik terakhir. Ya kita benar-benar pastikan gitu kan. Ya semampu kita gitu kan. Karena tentu saja saya yakin tiap orang kemampuan untuk editingnya beda-beda. Mungkin ada yang sudah expert karena dia mungkin seneng otak-atik kata, seneng baca puebi, seneng cek di KBBI. Nah, kalau mungkin belum, ya paling enggak ya bisa sambil belajar gitu kan, sambil belajar. Oh ternyata kalau kapital begini, oh kalau ternyata tanda baca, oh harusnya begini, penulisan di, oh yang dipisah begini, yang disambung begini. Ataupun misalkan penulisan pun ya, partikel pun misalkan yang masih sering keliru gitu kan, itu disambung atau enggak, yang disambung seperti apa, yang enggak disambung seperti apa. Ya mungkin dari yang sederhana-sederhana itu yang sekiranya memang kesalahan-kesalahan itu, kekeliruan itu masih sering sekali terjadi di penulis ya gitu kan. Jadi kita usahakan ya, kalau angka minimal ya sebenarnya nggak ada minimalnya, kita maksimalkan kemampuan kita, kita kerahkan kemampuan kita untuk editing itu supaya memang tulisan kita ya, terutama buku ini nanti bisa benar-benar ya tadi itu memudahkan editor, mempercepat kerja editor. Nggak perlu editor tuh pusing-pusing mikir, aduh ini kapitalnya keliru, oh ini punnya keliru, D-nya keliru lagi. Jadi wah tambah banyak nanti kerjaannya. Ya orang itu kerjaannya editor sih, cuman kalau kita sebagai penulis bisa istilahnya apa ya, mengambil alih lah ya, bisa melakukan itu lebih awal, tentu itu akan lebih baik. Nah, itu saja sih.
Semoga menjawab ya, Sis Prilly. Oke, silahkan yang lain kalau masih ada yang ditanyakan. Oke, Kak Indah Dwi, izin bertanya, penulisan premis itu apakah untuk judul saja atau enggak, Kak? Wah, premis ya. Aduh, saya bahas yang 1 bulan yang lalu. Oke, nggak apa-apa lah. Saya ulang lagi. Sebentar. Saya share screen lagi ya. Oke. Nah, premis. Oke, premis itu ini ya. Ramuan singkat, padat, dan memikat. Nah, intinya premis seperti itu sih. Contohnya tadi sudah saya berikan ya untuk rumus premisnya ya, jenis tulisan, target membaca, hasil. Ini untuk tulisan non fiksi. Oke. Jadi gini, premis itu sebetulnya bukan untuk judul ya. Judul itu urusan lain lagi. Nah, jadi premis itu sebetulnya saya bilang di pertemuan yang lalu adalah dia diumpamakan elevator pitch istilahnya. Apa itu maksudnya elevator pitch? Maksudnya umpamanya gitu kan, Kak Indah ini nggak sengaja naik lift gitu kan. Ketika naik lift nggak sengaja ternyata ketemu editor. Ya misalkan mbaknya kenal editornya. Wah, ini editor dari penerbit yang sudah lama saya incar misalkan. Ternyata misalkan Gramedia atau apalah penerbit lainnya lah ya, misalkan penerbit mayor gitu. Wah, kita misalkan pengen mengenalkan nih buku kita yang sekiranya nanti editor itu tertarik. Nah, kita pakai premis itu gitu, Kak. Nah, apa gitu, Mas editor gitu, Mas editor, saya ini punya naskah, gambarannya kira-kira ini nanti dia itu jenis tulisan, kemudian untuk misalkan untuk mahasiswa gitu kan, supaya tujuan akhirnya adalah mahasiswa itu memaksimalkan potensi akademik dan non akademik. Nah, nanti istilahnya editor akan menjawab, oh bagus itu, ditulis saja, nanti kalau tulisannya sudah selesai bisa dikirim ke saya, misalkan seperti itu gitu kan, cukup bagus. Atau nanti misalkan bisa dapat apa, masukan, oh buku itu sudah pernah ada yang nulis, coba nulis yang lain, coba nulis kalau misalkan gimana caranya agar mahasiswa itu nggak males-malesan, supaya mahasiswa itu dari awal masuk sampai nanti keluar itu semangat terus gitu. Nah, itu masih jarang yang nulis tuh, coba kamu tulis gitu misalkan. Nah, jadi fungsinya premis itu lebih ke seperti itu. Terus ketika kita misalkan terutama menulis buku ini ya, kasusnya gitu kan, premis ini digunakan di awal sekali. Ya, setelah tadi elevator pitch sebagai gambaran, premis itu digunakan untuk menggambarkan keseluruhan buku kita gitu kan. Jenisnya apa, tujuannya untuk siapa buku ini gitu kan. Karena buku itu kan yang sangat susah kalau kita bilang ya buku ini untuk siapapun, mau yang anak kecil, mau yang muda, mau yang tua, semuanya silakan baca. Ya itu kan kita nanti pasarnya agak susah gitu kan. Kita tentukan saja, oh ini bukunya untuk anak-anak, atau bukunya ini untuk remaja, atau bukunya ini untuk usia 3 bulan ke atas, untuk yang sudah berkeluarga gitu. Nah, kita tentukan. Nah, itu ada di premis itu semua gitu kan. Tujuannya untuk apa? Agar keluarga semakin bahagia, supaya menjalani hari-hari itu tetap semangat gitu kan, nggak mudah patah semangat kalau ada halangan-halangan, nanti tetap diteruskan gitu kan. Nah, itu gambarannya ya Kak Indah Dwi, semoga dapat gambarannya. Kalau masih ada yang dibingungkan bisa ditanyakan lagi. Nah, jadi intinya untuk judul ya, untuk judul itu nanti urusan lain lagi. Ya, saya belum pernah membahas sih kalau untuk judul ini. Ini formulanya agak lain lagi nih. Tapi untuk premis intinya dia adalah awal ketika kita ingin menulis buku itu. Ya, semoga menjawab. Oke, silakan kalau yang masih ada pertanyaan lainnya.
Oke, sama-sama, semoga menjawab Kak Indah. Oke, silakan yang lain yang mau open mic, nggak apa-apa kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang mau masuk? Atau mungkin ada yang mau di-sharingkan lah, kalau nggak bertanya. Nah, mungkin ada yang mau sharing pengalaman menulisnya, atau mungkin sudah ada yang menulis buku. Atau mungkin menulis di medsos, di ya di media sosial, atau misalkan di blog, ya silakan bisa sharing-sharing di sini. Ya, yang misalkan suka buat konten-konten di Instagram yang kepenulisan, ya gitu kan, itu juga harus editing, itu sangat perlu juga. Nggak cuma buku yang diedit ya, tulisan-tulisan di blog, konten-konten. Biasanya mungkin yang punya eh, apa yang biasanya punya konten, kepenulisan, ya karya-karya gitu kan, ada yang biasanya cuma puisi atau kadang quote atau cerita pendek, cerpen atau apapun lah, itu juga perlu editing ya. Jadi yang tadi bisa juga diterapkan gitu, yang tadi sudah saya sampaikan. eh, Mulai kita cek KBBI ya, untuk kita tahu baku atau enggaknya, atau kita cek lagi di PUEBI-nya tentang aturan penulisannya apakah sudah sesuai atau belum ya, dengan aturan bahasa Indonesia yang benar gitu kan, yang sudah ditentukan. Ya itu perlu kita cek ya, seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang masih ingin ditanyakan, bisa lewat chat atau bisa open open mic juga boleh. Saya tunggu ya sampai 20.45 lah, ya sekitar 10 menit lagi lah. Silakan yang mau tanya-tanya sebelum nanti saya tutup ya. Kalau nggak ada yang tanya ya nanti saya sudahi ya, nanti materinya uh, nanti saya minta tolong untuk diupload di Google Drive ya, supaya nanti mungkin buat teman-teman yang ketinggalan materi di awal penyampaiannya nanti bisa dibaca ulang. Yang mau dengarkan rekamannya juga bisa nanti ya.
Oke, masih saya tunggu. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan ya. Terkait kepenulisan secara umum juga boleh, nggak harus nulis buku ya. Memang saya bahasnya penulisan buku, tapi kalau teman-teman ada pertanyaan lain seputar kepenulisan, boleh ditanyakan, silahkan. Waduh, Mas Dewanto ini. Oke, barangkali boleh dibagikan proses menulis bukunya. Nah ini, kalau nulis buku ini beda-beda ya tiap orang ya. Oke, saya share saja ya. Kalau proses nulis buku saya lah. Sebenarnya kalau proses nulis buku tiap orang tentu saja beda-beda ya. Ini lagi-lagi kembali ke yang 3 landasan yang di awal ya, yang 1 bulan yang lalu itu, tentang ada 3 langkah awal itu yang membedakan tentu saja. Kalau misalkan dia larinya ke fiksi, tentu saja akan sangat lain. Cukup imajinasinya harus main juga, logikanya juga harus main, pemahaman tokoh-tokoh, pemilihan nama itu juga harus sangat jeli sekali ya gitu kan. Kalau misalkan dalam hal buku saya yang rata-rata masih non fiksi ya, mungkin berbicara buku saya yang terakhir sajalah, itu bukunya berjudul Agar Kuliah Tak Jadi Sia-Sia ya. Itu kan premisnya tadi sudah saya sempat singgung ya kan, kumpulan tulisan untuk para mahasiswa agar memaksimalkan potensi akademik dan akademik ya. Itu prosesnya saya dari setelah menulis premis itu, kemudian saya buat outline-nya gitu kan. Itu kira-kira intinya saya harus mulai semuanya dari istilahnya, intinya ini tips yang mau saya bagikan. Selain tips juga ada cerita-cerita sharing pengalaman gitu kan, selama saya kuliah gitu kan, bagaimana ketika saya sejak masuk pertama kali sampai nanti saya keluar dapat gelar sarjana gitu kan. Jadi proses dalamnya itu saya keluarkan semuanya, saya sharekan semuanya gitu kan. Tips-tips dalamnya saya sharekan gitu loh. Jadi saya tuliskan mulai perbedaan siswa dan mahasiswa, kemudian saya share lagi misalkan tips ketika ikut ospek pertama kali gitu kan, bagaimana kita happy ketika ospek dengan tuntutan tugas yang menumpuk. Kemudian tips masuk kuliah perdana gitu kan ya, itu saya tulis semua di outline sampai nanti perjalanannya ada PKL gitu kan, praktik kerja lapangan, kemudian juga sampai ke penulisan skripsi, kemudian tips menghadapi dosen itu seperti apa, itu juga saya sampaikan di buku itu gitu kan. Jadi ya langsung saja saya tulis karena memang itu berdasarkan pengalaman pribadi dan juga saya mengambil ya beberapa sumber gitu kan, dari internet, dari yang hal-hal yang memang sesuai dengan yang saya inginkan untuk disampaikan. Beberapa juga saya berikan, saya selipkan hadis, saya selipkan qaul ulama, saya selipkan ayat Quran gitu kan, supaya menjadi pembeda dengan buku-buku yang lainnya. Mungkin sudah banyak buku-buku sejenis yang membahas tentang mahasiswa gitu kan. Nah itu ya udah, prosesnya saya tulis itu. Ketepatan kalau yang buku itu sebetulnya saya tulis ketika saya ikut kelas menulis. Nah ini juga saran juga ke teman-teman, kalau misalkan benar-benar serius pengen nulis buku gitu kan, cobalah kita investasi ya uang ya, itu untuk ikut kelas-kelas kepenulisan. Sekarang itu sangat banyak sekali, kayaknya di Tempo ada, kemarin di Impactful Writing itu juga ada banyak, ada nulis blogger di blog, ngeblog, kemudian kadang ada SEO, kemudian
dan lain-lain lah. Penulisan buku juga banyak sekali, kadang penerbit, kadang penulisnya sendiri, itu kan. Itu sekarang sudah sangat banyak sekali sih yang buka kelas-kelas kepenulisan. Nah, nanti tinggal kita nabung sedikit ya, uang saku kita ya, uang jajan kita sehari-hari kita tabung, kemudian ya nanti kalau sudah cukup sesuai budgetnya kita ikut kelasnya. Nah, nanti di sana pasti diajari tuh buat premis yang sudah saya sampaikan kemarin itu, buat premis, buat mind map, buat outline, kemudian setiap hari ada deadline untuk menyelesaikan naskahnya, entah itu fiksi maupun non fiksi sesuai premis yang sudah tulis di awal dan outline yang sudah tulis di awal. Ya biasanya itu enak itu kalau bisa ikut kelas menulis itu ya, karena mau nggak mau kita harus menyelesaikan tulisan itu kan. Nggak terasa kita tulis terus tiap hari, tiba-tiba sudah 1 bulan misalkan. Biasanya rentangnya sih 1 bulan, kadang ada yang 20 hari. Kalau yang lama mungkin bisa sampai 3 bulan ya. Itu panjang sekali itu prosesnya. Mulai mungkin premisnya bener-bener di dicek bener-bener, outline-nya dicek bener-bener, tulisannya bener-bener di push sama mentornya gitu kan, dicek satu persatu ejaannya, aturan penulisan dan lain sebagainya. Ya seperti itu ya kira-kira penulisan buku saya pribadi sih ya, sesuai dengan ya premis, outline, mind map yang saya tentukan di awal ya. Itu yang biasanya membedakan gitu kan. Tentunya kita juga harus punya target, misalkan hari ini saya nulis 1 bab, hari ini saya nulis minimal 1 halaman misalkan, A5 atau bisa A4 gitu ya, terserah, disesuaikan dengan buku yang ingin ditulis itu sendiri ya, masing-masing lah ya. Semoga menjawab ya Mas Dewanto tentang proses kepenulisan buku. Nah, baru nanti ke swastunting itu tadi, kalau sudah selesai tulisannya baru disunting tadi KBBI, PUEBI, kemudian isi materinya gitu. Oke, sama-sama. Oke, silahkan teman-teman yang lain yang masih ingin ditanyakan tentang kepenulisan ya. Tidak harus kepenulisan buku, secara umum juga nggak apa-apa ya. Yang kemarin-kemarin ada yang tanya puisi, ada yang tanya diksi, waduh susah-susah, tapi ya nggak apa-apa. Sebelum saya akhiri ini, saya tunggu 2-3 menitan lagi lah. Kalau nanti nggak ada yang tanya ya saya sudahi. Nanti materinya insya Allah akan segera diunggah ke Google Drive, supaya nanti mungkin beberapa teman-teman yang ketinggalan bisa cek lagi materinya di sana, cek lagi rekamannya, bisa ditonton ulang, bisa dibaca ulang materinya. Semoga lebih paham dengan terkait swastunting dasar ya, atau editing pribadi sebelum dikirim ke penerbit untuk diterbitkan ya. Oke, saya tunggu 2 menit lagi. Atau ada yang mau sharing, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman ini saya yakin juga mungkin mungkin lagi bangun akun di Instagram atau di blog gitu misalkan ya. Silahkan sih, boleh-boleh saja di share di sini supaya teman-teman yang lain juga dapat ilmunya lah, intinya seperti itu. Oke, masih saya tunggu ya. Kalau nggak ada yang tanya, saya sudahi ini beberapa menit lagi.
Oke, saya tunggu 1 menit lagi ya. Oke, sebentar saya cek di chat. Oke, Kak Ineke. Kalau membangun personal branding seorang penulis, apakah konten yang diposting harus melulu tentang tulisan? Nggak selalu sih. Personal branding penulis nggak selalu tentang tulisan. Tapi kalau bisa tulisan terus, itu juga bagus. Karena kadang-kadang penulis itu beda-beda sih yang saya lihat ya. Karena saya sekarang juga lagi ngembangkan akun tentang kepenulisan, tapi saya campur gitu. Antara tips-tips kepenulisan dan karya kepenulisan saya pribadi, karya tulisan saya gitu. Jadi yang selama ini saya lihat itu biasanya penulis itu kadang-kadang punya 2 akun, kadang-kadang juga cuma 1, tergantung sih. Kalau yang punya 2 itu, yang 1 biasanya untuk full tulisan semua. Ya, yang memang dia bener-bener pengen terjun pengen banyakin karyanya di media sosial gitu kan, misalkan di Instagramnya gitu, udah dia tiap hari tulis aja gitu, bahkan sehari bisa lebih dari 1 gitu. Kalau tulisannya misalkan tulisannya tuh pendek gitu kan, atau tulisan puisi gitu yang cepet buatnya, atau sekedar kutipan gitu, atau mungkin kadang curhatan gitu, udah pokoknya dia banyakin aja di situ. Ya silahkan aja, boleh. Itu biasanya followersnya udah banyak gitu, itu cepet itu biasanya naiknya. Yang saya lihat akhir-akhir ini biasanya juga mereka gabung ke beberapa teman-teman yang penulis gitu, misalkan 10 orang 15 orang bareng-bareng ngembangin akun gitu ya, gitu. Nanti saling like, saling komen, saling cari followers dan lain sebagainya gitu kan, nerbitin buku bareng-bareng dan lain-lain. Nah itu biasanya penulis seperti itu. Itu akun yang pertama. Akun yang kedua biasanya penulisnya pribadi. Nah kalau yang akun penulisnya pribadi biasanya ya lebih umum sih, kadang-kadang posting bukunya, posting misalkan dia habis ikut seminar kepenulisan, atau mungkin dia habis ngisi seminar kepenulisan, atau misalkan sekedar sharing-sharing dia apa ya, ya mungkin kehidupan pribadi tapi masih terkait kepenulisan gitu loh, gitu. Disangkut pautkan istilahnya gitu kan, supaya memang dia benar-benar pengen bangun personal brandingnya dia sebagai penulis gitu kan, dia bangun benar-benar itu di situ. Seperti itu ya Mbak Ineke. Semoga menjawab ya. Tergantung sih, atau ada yang dicampur juga nggak apa-apa. Kalau saya sendiri, saya milih yang sebenarnya lebih enak ketika dipisah sebetulnya ya, atau kalau misalkan mau digabung juga boleh aja sih. Kalau saya sendiri memang saya gabung antara tulisan, karya tulisan ada di situ, quote ada di situ, kemudian juga apa istilahnya, yang untuk tips-tips penulis juga saya taruh di situ. Jadi semua saya taruh di situ lah. Seputar kepenulisan ada di sana semua, gitu ya. Lanjut, tinta waktu. Formula untuk tetap istiqomah dalam sebuah tujuan atau tema yang sudah ditentukan gimana kak? Nah, kalau tetap istiqomah dengan tujuan tentunya kita buat jadwal ya, gitu kan. Tadi sudah dari 3 langkah awal menulis yang saya share 1 bulan yang lalu itu, kita buat premis, kita buat outline, kita buat mind map. Itu supaya apa? Supaya menjaga track kita ketika menulis itu sendiri gitu kan. Nulis buku, nulis di blog, nulis konten, apapun lah. Nah, dari situ kita tentukan waktunya. Oke, hari Senin saya nulis bab 1 2 paragraf. Hari Selasa saya nulis bab 1 paragraf, dan seterusnya. Harus ditarget sendiri gitu kan. Kita nggak bisa berpacu kepada orang di luar kita gitu kan. Bagaimanapun, seberapa banyak pun motivasi orang ke kita, kalau kitanya pribadi nggak tidak menggerakkan diri kita sendiri, ya mau berbusa-busa orang ngomong di depan kamu, kamu misalkan bayar seminar sebanyak
apapun ngabisin uang berjuta-juta bahkan bermiliar, ya itu nggak akan merubah hidupmu gitu, nggak akan mengubah hidupmu sama sekali kalau kamu sendiri tidak ada keinginan kuat di dalam diri untuk bisa istiqomah itu. Nah, ya, salah satu saja ya tadi, buat premis, buat outline, tentukan waktunya, konsisten di sana, bisa pakai reward and punishment. Kalau bisa, misalkan 1 minggu bisa nulis full menyelesaikan bab di 7 bab bukunya misalkan, nanti saya bakal beli es krim dan jalan-jalan 1 jam keliling kota misalkan. Nah itu sederhana, pakai reward punishment. Atau sebaliknya, kalau misalkan saya 3 hari ternyata stuck nulis, gak nulis-nulis apapun gitu kan, saya nanti harus misalkan saya harus sedekah 10.000 ke masjid atau apapun lah. Itu disesuaikan ya, itu usaha-usaha kita supaya apa istilahnya, tujuan atau tema itu di dalam kita menulis buku atau menulis apapun itu bisa tercapai gitu kan. Kita tetap usaha untuk istiqomah. Oke, pertanyaan lagi, formula tetap istiqomah dalam tema yang ditentukan, maksudnya nggak rubah dengan ide-ide yang muncul dan tak searah. Nah itu tadi. Oh ya, ini sering juga nih dialami oleh penulis-penulis ya. Jadi kadang-kadang awalnya sudah nulis tema A misalkan, oh saya mau fokus nih nulis tema pendidikan gitu, atau misalkan ya pendidikan anak-anak remaja lah, sudah fokus nih nulis plek. Tapi karena tengah-tengah nemu nih tema baru, aduh kayaknya kok nggak seru ya tema saya, ganti tema B gitu misalkan, lo bahas tentang kenakalan remajanya gitu. Wah nanti bingung lagi, yang kemarin belum selesai masih misalkan 50%, kita sudah mau start buku baru lagi. Jangan, mending gini, disiasati aja gitu kan. Kalau misalkan ternyata tiba-tiba di tengah jalan, di tengah kita menulis dapat ide baru, catat aja dulu gitu kan. Atau kalau kita ada ya di HP, tulis aja gitu, note baru ya, kita tulis misalkan pakai Google Keep misalkan, kita tulis tema buku baru kenakalan remaja, yang terlintas kita apa, tulis aja dulu di situ. Tapi belum dieksekusi ya, jangan dieksekusi dulu. Eksekusinya nanti kalau kita sudah fokus memang pengen nulis buku yang kedua. Sekarang kita fokuskan dulu yang buku yang pertama, kita tulis, kita agak skip dulu lah ya, kita ingat tapi bukan fokus kita sekarang ya. Kita fokuskan dulu, kita mau nulis buku yang pertama dulu nih, bahas apa tadi, misalkan bahas liburan, bahas pengalaman pribadi pernah praktik kerja lapangan di luar negeri misalkan, mau fokus bahas itu dulu dari pertama berangkat naik pesawat sampai turun lagi landing di Indonesia, gimana ceritanya, keseruan-keseruan di negeri orang misalkan, gimana bersosial. Nah ya udah fokus itu aja dulu gitu kan, nanti supaya buku kita ini benar-benar sampai finish gitu loh. Jadi istilahnya nggak sekedar wacana gitu kan, kita mau nulis buku apa jadi 50% belum selesai, kita mende, ganti tema baru, masuk tema baru, kita tulis lagi 50%, berhenti lagi tengah jalan, ketemu tema ketiga, waduh nggak jadi, nggak selesai itu naskahnya gitu kan. Makanya kita lihat kadang-kadang kalau penulis-penulis besar, bahkan saya nyoba perhatikan ya, Andrea Hirata, Terry Lie, Ahmad Fuadi gitu, kelihatan beliau-beliau ini sangat fokus sekali ketika menulis buku gitu, ketika menuliskan karya fokus sekali gitu. Saya masih ingat yang buku pernah diceritakan waktu itu Andrea Hirata ya, untuk buku Sirkus Pohon itu, wah lama sekali beliau risetnya, nulisnya cepat, nulisnya hanya sekitar 1-2 bulan, risetnya yang lama bisa 10 bulan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun, ada yang seperti itu. Jadi kadang-kadang ketika nulis buku itu, ini tergantung tema bukunya ya, lagi-lagi kalau tema bukunya mungkin agak berat, membahas banyak hal yang mungkin penulisnya sendiri perlu riset kesana kemari, perlu ketemu dokter, perlu ketemu pegiat literasi di kota A, di kota B, dan lain sebagainya. Itu kan tentu menghabiskan waktu, perlu ya fokus juga gitu kan. Makanya mungkin hasilnya nanti istilahnya bukunya
istilahnya karyanya tidak sebanyak mungkin yang sangat produktif sekali sebulan satu buku gitu. Mungkin beliau-beliau bisa 1 tahun cukup satu buku gitu, cuman memang benar-benar mendalam. Nah itu juga yang perlu menjadi catatan kita pribadi sebagai calon, ya sebagai penulis lah, penulis saat ini gitu kan, penulis milenial gitu, ya bisa mengikuti jejak mereka gitu kan. Ya kita fokus aja dulu intinya ke satu tema yang ingin kita tulis. Kita bisa konsultasi sih kalau kita punya mentor atau kita punya temen yang lebih paham ke dunia kepenulisan, bisalah kita tanya-tanya, nggak apa-apa. Oh ini gimana bagusnya, oh ini kurang bagus nih, coba bahas yang ini gimana, atau cari-cari referensi lagi. Oh referensinya kurang mantep nih, nanti kurang kredibel nih kalau cuma misalkan dari web.blogspot.com misalkan. Carilah jurnal atau sekalian kamu wawancara kalau bisa ketemu orangnya. Seperti itu gitu kan. Ya semoga menjawab ya. Tinta waktu tentang istiqomah tadi, tujuan, kemudian juga istiqomah dengan tema yang ditentukan dan nggak berubah dengan ide-ide yang muncul, dan ya tentu saja berbeda dengan ide awal ya. Oke, mungkin ada yang tanyakan lagi sebelum saya tutup ini nggak terasa ternyata kita sudah hampir 1 jam. Sudah cukup banyak juga yang didiskusikan terkait kepenulisan, baik penulisan buku, keistiqomahan, dan lain-lain ya. Alhamdulillah. Oke, masih saya tunggu ya. 3 menit lagi sampai jam 9 ya. Kalau nanti nggak ada pertanyaan ya saya sudahi sampai jam 9. Oke, silakan teman-teman kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Saya tunggu 2 menit lagi. Oke, masih ada yang tanyakan? Oke, 1 menit lagi. Kalau nggak ada, setelah ini saya tutup kelas Detak Pustaka malam hari ini. Oke, sudah jam 9 tepat. Sudah tidak ada pertanyaan masuk. Saya kira cukup pertemuan kita pada malam hari ini terkait swastunting dasar atau editing dasar bagi seorang penulis sebelum mengirim tulisan ke penerbit ya. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini bermanfaat dan barokah ya. Semoga bisa kita aplikasikan ke dalam buku kita ya. Semoga yang punya proyek nulis buku segera terbit bukunya dan laris manis. Nah, oke,
Oke, saya cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Dan alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, syukron, terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan ucapan ataupun materi yang disampaikan. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan kelas dak pustaka selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.